Halo guys, jumpa lagi dengan channel Dwisu Web 8. Kali ini saya akan mencoba berbagi informasi seputar komponen-komponen yang penting pada sebuah PSU komputer atau pada power supply komputer. Ini di depan saya sudah ada power supply komputer. Rangkaiannya udah saya keluarin PCB-nya dari casingnya. Dalemannya itu seperti ini. Ini kabelnya belum saya copot-copot, ini soket-soketnya, biar teman-teman percaya kalau ini power supply komputer. Ini masih ada soket-soketnya. Ini molek, ini power pin utama 24 pin, terus ini yang buat hard disk. Oke, langsung aja. Inilah bagian atau komponen penting pada sebuah power supply komputer. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini atau baru pertama berkunjung channel ini, subscribe ya, biar channel ini bisa tembus 1 juta subscriber. Amin. Komponen yang pertama yang penting adalah ini kondensator. Ini kondensator. Kondensator ini memiliki kapasitas yang berbeda-beda dan daya kerja yang berbeda-beda. Misalnya ini adalah 200 volt 330 mikrofarad, berarti daya kerjanya itu hingga 200 volt atau voltage watt-nya. Kemudian kapasitasnya 330 mikrofarad. Semakin gede daya kerjanya atau voltage tegangan kerjanya, voltage watt-nya, maka ukurannya semakin besar. Fungsi dari komponen ini atau kondensator ini adalah sebagai line filter atau filter atau penyaring. Jadi fungsinya itu sebagai penyaring untuk menghilangkan frekuensi liar atau denyut dari jala-jala listrik. Jadi kalau ada denyut-denyut liar akan mengganggu kinerja dari power supply ini yang memiliki sistem itu SMPS atau asematik, bukan yang biasa, bukan power supply yang biasa menggunakan trafo inti besi. Ini yang asematik, makanya butuh line filter. Nah, komponen elko ini yang bisa berfungsi sebagai line filter atau menghilangkan frekuensi liar. Ini komponen penting yang pertama yaitu kondensator, berfungsi sebagai filter. Kemudian komponen kedua yang penting juga adalah rectifier atau penyarah. Rectifier atau penyarah, gampangnya penyarah aja lah, gampang nyebutnya penyarah. Penyarah itu fungsinya ya sebagai penyarah. Jadi tegangan input yang tadinya AC atau bolak-balik menjadi tegangan DC atau searah DC. Nah, ini bentuk dari komponen penyarah yaitu dioda. Ini dioda. Ini dioda teman-teman. Ini yang ada stripnya. Ini dioda. Ini fungsinya sebagai penyarah tegangan dari AC menjadi DC. Ini komponen yang kedua ini, yaitu dioda, komponen penting yang kedua yang penting dari sebuah power supply komputer. Ini selain di sini ada lagi juga dioda, sebelah sini ada nih dioda juga, ini dioda. Terus di mana lagi? Hanya ada di bagian input ini sama bagian ini.
Ini komponen penting yang kedua. Kemudian komponen penting tiga adalah transistor. Ini transistor. Ini transistor. Transistor. Ini serinya nggak terbaca, terusnya kecil. C atau G kurang tahu, belum saya lihat. Pokoknya intinya ini adalah transistor. Transistor ini kakinya ada 3. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini transistor. Transistor ini berfungsi sebagai switcher atau saklar kalau cara gampangnya. Jadi bisa men-switch on atau off, bisa menghidupkan atau mematikan. Jadi fungsinya itu sebagai on off utama transformator. Ya, itu komponen penting yang ketiga, yaitu transistor yang berfungsi sebagai switcher atau saklar. Kemudian komponen penting yang keempat adalah tentu saja transformatornya. Ini transformator inti ferrit. Ini ada 3, 1, 2, 3. Ini transformator utama, ini transformator yang second atau standby biasanya. Fungsi dari transformator utama ini adalah untuk menaikkan atau menurunkan tegangan DC yang telah dihasilkan oleh yang telah dihasilkan atau dicacah oleh bagian switcher, yaitu tadi yang saya sebutkan, yaitu dari transformator. Transformator ini bekerja pada frekuensi sekitar 30 kHz hingga 4 kHz, sehingga ukurannya juga jadi kecil, tidak seperti trafo pada inti besi. Ini fungsi utamanya dari transformator, yaitu menurunkan atau menaikkan tegangan DC yang telah dicacah oleh switcher. Demikianlah teman-teman informasi seputar komponen penting pada power supply komputer atau PSU. Jadi itu aja komponen pentingnya, yang lain-lain bisa dibahas pada kesempatan lain. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan bagikan jika memang info ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di informasi berikutnya.